Ini negara, bro, yang ada hukum. Bukan karena like and dislike, Ya. bukan karena bela-belaan, tetapi harus ada kepastian hukum. Ya, malu kita sama negara lain kalau ternyata Ini kan begitu tuh. Bagaimana kita melakukan negosiasi Ya. dengan negara luar kalau memang di negara kita nggak ada kepastian hukum? Dan ingat loh ya, salah satu inilah yang membuat harga tawar kita menjadi rendah. Di beberapa negara kita ini ada pembedanya, bro. Gaji ABK Filipina dengan ABK kita itu beda, lebih tinggian mereka. Kenapa? Karena apa? Filipina fokus bagaimana pekerja migran ini dianggap sebagai penopang strategi ekonomi mereka, dan perusahaan mengatakan bahwa keberatan untuk dilarung karena sebelumnya sudah ada kejadian dilarung Al-Fatah itu. Nah, sehingga kita minta kepada teman-teman yang ada di Korea untuk mengidentifikasi apakah kapal ini ada masuk ke Korea. Tidak ada. Sehingga karena kalau ini sudah menjadi menjadi satu wasilah, menjadi satu jalan untuk kita bisa intinya dikenal oleh publik, ya Allah pasti mempunyai jalan kan gitu. Maka itu yang men-challenge kita bahwa kenapa sih, ada apa dan lain sebagainya. Kemudian kita dengan berbekalkan organisasi bernama SPPI ini melakukan advokasi ya terhadap pemerintahan, dan saat itu alhamdulillah di Kementerian Luar Negeri itu pejabatnya sangat proaktif banget dan sangat membantu. Bahkan saya bisa mengatakan tidak berlebihan, itu beliau ada salah satu yang memboster SPPI sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Sahabat Ruang Kerja, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang agak seru karena ini berkaitan dengan pekerjaan di luar negeri. Hari ini sudah hadir di hadapan kita narasumber. Saya kenal betul sudah kurang lebih sekitar 5 tahun dengan Bapak, silakan namanya siapa Pak? Ilyas Pangestu. Pak Ilyas Pangestu ini sekarang adalah ketua dari Serikat Pekerja Perikanan Indonesia, Konfederasi Sarbu Musi. Namun sebelum masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan perikanan, pekerja perikanan, saya mau ngobrol dengan Mas Ilyas ini. Karena Mas Ilyas ini saya lihat sebelum terjun ke dunia Serikat Pekerja Perikanan banyak melalang buana untuk konteks di pekerja migran, tidak hanya di sektor perikanan tapi juga di mungkin pabrik dan lain sebagainya. Saya panggil Bang atau Mas ini ya, kira-kira ya. Yang membuat dirimu nyaman apa sih? Oh iya, siap. Saya nyamannya manggilnya Mas biasanya karena Jowo, Toto Kromo manggilnya Mas itu kan. Mas Ilyas lahir di Lamongan 1970 71 Oktober, baru ulang tahun. Jadi kemarin sempat kita adakan rayakan kecil-kecilan ya kan. Tapi sebelum masuk ke pekerjaan yang dilakukan setelah udah umur 20-30, saya mau tahu Mas Ilyas ini backgroundnya di Lamongan, mungkin dididik oleh orang tua, ayah ibu, dan keluarga seperti apa? Silakan cerita deh Mas. Oke, terima kasih. Ini ternyata harus bercerita tentang yang saya hindari. Aduh. Karena ini menarik, karena sekarang itu kadang-kadang anak-anak muda itu lupa jati dirinya, padahal dia itu lebih banyak condong ke ayahnya atau lebih banyak condong ke ibunya. Pattern itu tuh yang mau diketahui itu nanti yang ketahuan tuh ujungnya kayak apa itu. Silakan Mas. Iya. Saya kebetulan dilahirkan di salah satu kampung terpencil di Kabupaten Lamongan, ya, yang namanya Desa Pelangwot, Kecamatan Laren, yang desa saya itu tak ada hujan. Jadi kalau tidak hujan tidak bisa bertanam padi. Oke. Dan salah satu yang paling saya ingat itu di saat kami bersekolah, di saat SMP itu
harus menaruh baju, sendal, sepatu sama buku itu di sini untuk menyeberangin melalui jalan yang banjir, kemudian nanti baru ke penyeberangan. Nah di situ untuk baru mau sekolah itu lewat sungai. Iya. Jadi memang itu keadaannya. Tapi alhamdulillah dengan adanya sudetan Bengawan Solo sekarang sudah tidak ada banjir lagi gitu. Sorry, itu di tahun 80 Bengawan Solo itu belum jembatan-jembatannya belum banyak ya? Belum banyak. Jadi dulu masih belum ada sudetan. Jadi pembuangannya masih satu ke Sedayu Lawas. Setelah itu SMP, SMA. Saya kebetulan qadarullah menjadi salah satu makhluk Allah yang harus diuji ya. Jadi harus melalui beberapa ujian, yaitu bapak saya meninggal saya masih kelas 2 SMP. Kemudian setelah bapak saya meninggal, ibu saya jadi PMI di Malaysia ya. Jadi itulah yang juga membentuk saya, sehingga saya sangat aware terhadap isu-isu migran, karena di samping ibu saya juga sebagai pekerja migran, walaupun sektornya tidak seperti sekarang gitu. Iya, ini fun fact ya, ternyata saya baru tahu, kan aku anak yatim juga ya. Iya. Jadi ternyata saya juga kelas 2 SMP ditinggal ibu, pantesan bisa ngobrol dan bisa connect. Tapi yang paling memberikan pemahaman soal kehidupan di masa-masa kecil itu ayah atau ibu? Ibu cenderung soft. Kalau ayah cenderung ekstrim, bukan hanya keras tapi ekstrim. Terkait bahkan ayah saya itu berbicara tentang bagaimana pembentukan karakternya keras, sehingga dibilang, saya tidak butuh kamu pandai, saya tidak butuh kamu pintar, karena di saat aku meninggal, aku tidak bisa membawa apapun kecuali doa yang kau kirimkan. Masya Allah. Luar biasa. Lalu kalau ibu terkesan soft ya. Jadi karena di Lamongan itu sangat kehidupan masyarakatnya walaupun sesama Muslim, tetapi di situ ada Muhammadiyah, ada NU. Kalau di kampung kan agak sedikit ekstrim perbedaan, tapi karena bersatunya dua, jadi bapak dari NU, ibu dari Muhammadiyah, kemudian bercampur, jadi kami bisa diterima kedua-duanya. Jadi ibu sangat menginspirasi, sekaligus tidak bisa kita lupakan bahwa setelah sepeninggalan ayah, ibu ini membesarkan kami ya, dari 5 saudara, laki-laki semua, sampai ya, dan sampai kami semua berkeluarga. Kemudian Allah mentakdirkan lebih sayang kepada ibu, karena ya mungkin Allah mempunyai orang-orang yang sudah tidak perlu harus tanggung jawab orang tua, sehingga Allah menjemput ibu saya pada tahun 2016. Jangka waktu ditinggal ayah kan pendek ya Mas? Iya. Saya juga ditinggal ayah tuh jangka waktunya pendek, cuman selalu terngiang banyak pesan dan lain sebagainya. Tapi pada saat ibu sendiri, itu kan peran ayah ibu bertukar langsung ke ibu itu. Iya betul. Bagaimana dari 5 laki-laki maco ini bisa menerima kondisi dan kenyataan bahwa ibu itu bukan hanya sebagai penyayang buat kita, tapi dia jadi pahlawan dan kepala keluarga. Itu bagaimana itu, Mas? Jadi begini, ibu itu tidak pernah menunjukkan kesedihannya pada kita. Jadi ini baru di kesempatan ini saya buka ya, di saat saya SMP itu
ibu saya menjadi buruh di orang panen begitu, tapi tanpa sepengetahuan saya. Dan di saat saya pulang sekolah baru tahu bahwa ibu itu ternyata kalau orang kampung saya itu bilang mereman ya. Jadi ngambil ikut panen ke orang kemudian nanti dapat berapa bagian dari panennya itu. Nah, di samping itu sebelum berangkat menjadi pekerja migran di Malaysia ya. Nah, setelah itu karena memandangkan kondisi ekonomi yang jatuh, kemudian anak-anak masih banyak, maka ibu memutuskan untuk menjadi pekerja migran di Malaysia. Dan bersamaan dengan itu, semua anak-anak laki-lakinya dibawa ke... Tidak. Jadi semua di kampung ya, karena sebelumnya itu kan merantau ke Kalimantan. Itu terpecah menjadi terbelah menjadi dua. Jadi ada saya dengan adik saya yang tandem saya itu ditinggal, yang 3 dibawa. Kemudian yang satu lagi kan setelah itu. Nah, setelah pulang dari Kalimantan bapak meninggal. Jadi ini ada flashback juga bahwa setahun itu saya diuji dengan meninggalnya tiga orang terdekat dan kami sayangi, yaitu yang pertama itu kakak saya, kemudian kakek saya dan bapak saya, ayah saya itu di tahun yang sama, dan itu selangnya 40 hari. Jadi ini memang itulah yang sebetulnya bagian daripada yang membentuk saya sehingga saya bisa menerima kenyataan sampai hari ini. Kita masuk konteks di mana sudah cukup dewasa dan menentukan arah untuk bekerja. Cerita deh Mas, pengalaman kerja di Malaysia sebagai pekerja migran. Mungkin kalau di saat sekarang pemerintah sudah lebih concern dalam penanganan dan pendataan. Tapi mungkin back then sebelum tahun 98 itu mungkin banyak hal-hal yang kita nggak ketahui dan itu tidak diketahui oleh pemerintah Indonesia sendiri. Baik dari pekerjaan yang keras dan lain sebagainya. Cerita deh Mas. Oke. Menarik ini pertanyaannya. Jadi ada kenyataan anomali yang memang karena saya menjadi bagian daripada pekerja migran saat itu, kemudian melihat sekarang juga menjadi aktivis terkait dengan buruh migran. Ini ada kejadian anomali yang sangat ekstrim. Dulu itu tidak perlu apa-apa, tidak perlu harus mengurus. Tapi harus jalur darat ya, harus lewat kapal. Tidak, bisa dulu itu ke Malaysia itu bisa melalui Surabaya ke Johor Bahru melalui kapal. Saya ingat lagi waktu itu Kala Line ya. Kemudian bisa juga melalui jalur pesawat, saat itu masih pada waktu saya itu masih melalui Jakarta. Surabaya belum ada itu airport internasional. Nah, setelah kami di sana diterima dengan baik oleh Malaysia, karena Malaysia saat itu juga saya punya, begitu sampai saya punya semacam abang angkat. Dan yang sebagai informasi bahwa itu umur berapa tuh Mas? Umur berapa tuh? Setelah saya lulus SMP. Setelah lulus SMP berarti? Lulus SMP. Lulus SMP. Dan yang membawa saya kepada pendirian untuk saya ke Malaysia itu paman saya. Almarhum paman saya Sudarto itu sebagai second officer di salah satu kapal tanker pulang, kemudian melihat saya sebagai ponakannya yang ibunya di Malaysia, bahkan nggak ngerti paman saya kalau begitu. Kemudian saya pada waktu itu ditawari 2 beasiswa, waktu itu SPK dengan SMA Wahid Hasim. Yang SPK itu kalau dulu itu, kalau sekarang ini sekolah kesehatan itu, sekolah kesehatan. Tapi paman saya mengatakan bahwa anak sekarang sekolah itu tidak ada tujuannya untuk mencari ilmu. Pada waktu itu loh, paman saya sudah ngomong begitu, bahwa anak sekolah sekarang itu tujuannya adalah bagaimana bersekolah nanti jadi apa, gajinya berapa. Maka paman saya bilang shortcut to the money. Makanya dibawa saya ke Malaysia.
Nah itu. Nah begitu sampai ke Malaysia, karena umur saya kan masih di bawah umur kan, Masih belasan lah masih kan SMP. belasan. Jadi saya di sana juga orang Malaysia sangat sangat welcome banget saat itu, masih belum seberapa banyak. Jadi saya ada abang angkat di sana, yang abang angkat saya juga Muslim taat. Kemudian saya dibawa ke universitas yang ada di Malaysia sebagai motivasi saya. Ternyata faktanya dosen-dosennya banyak orang Indonesia. Oh ya. Iya, dosen-dosennya banyak orang Indonesia. Padahal itu di tahun 90 89 lah ya. 89. Ternyata udah banyak yang migrasi ke banyak. Jadi teman-teman kita, saudara kita dari Boyan, kemudian saudara-saudara kita dari Aceh, itu banyak, dan sudah mapan-mapan mereka di sana. Ada yang punya perniagaan yang besar-besar. Jadi makanya yang saya bilang anomali tadi itu. Jadi kenapa sekarang dengan adanya banyak aturan bukan mempermudah tapi seakan-akan mempersulit. Oke. Nah ini mungkin kontradiksi dengan apa yang sekarang dimunculkan di permukaan. Bahwa kelemahan daripada pemerintah kita adalah, yang utama adalah tidak memiliki data faktual terkait dengan pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Bukan hanya di Malaysia, tapi semuanya. Coba sekarang tanyakan, nggak ada yang tahu. Karena beberapa tahun yang lalu data dari World Bank saja 9 juta sekian, data dari pemerintah 4 juta sekian, kan sangat jomplang. Nah, kemudian yang lebih miris lagi adalah terjadinya kasus-kasus baik perselisihan maupun penderaan ataupun kekerasan dan lain sebagainya di luar negeri, ini tidak dijadikan sebagai cambuk Indonesia untuk memperbaiki tata kelolanya, sehingga cenderung kelihatannya sekarang adalah reaktif. Satu contoh kejadian di Kamboja, di Myanmar. Begitu sudah terjadi reaksi akan bagaimana. Tapi begitu sudah landai diam lagi. Ada kejadian lagi muncul lagi. Ini adalah menjadi tradisi yang harus kita budaya yang harus kita rubah, bahwa pengambil kebijakan itu bukan hanya reaktif tetapi bagaimana bisa melakukan langkah-langkah preventif. Nah, langkah preventif yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana pemerintah mempelajari, mengidentifikasi kalau memang pengiriman pekerja migran ini menjadi salah satu isu strategis ekonomi, maka harus dilakukan identifikasi di negara mana, kesempatannya apa, kemudian kebutuhannya apa. Itu bukan untuk hari ini, tetapi kalau bisa kita juga melakukan identifikasi sampai ke 5 tahun ke depan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana kita mempersiapkan calon-calon pekerja migran ini sesuai dengan hasil identifikasi tadi. Hasil identifikasi. Karena begini, aturan dan peraturan yang dibuat saat ini itu single layer. Jadi satu peraturan untuk semua negara penempatan. Padahal kita ketahui bahwa masing-masing negara mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda. Baik dari sisi budaya, baik dari sisi hukum di negara itu. Jangankan lain sektor, sama sektor saja, ya kan? Pembantu rumah tangga di Singapura dengan pembantu rumah tangga di Malaysia saja berbeda. Tetapi kalau aturannya dibuat sama, maka bisa jadi menurut kita bagus di sini, tapi tidak comply. Sehingga ini cenderung memperlambat ataupun bahkan memupuskan harapan bagi pekerja kita yang mau kerja ke luar negeri. Nah, sorry Mas, aku potong sedikit. Sebelum kita masuk ke kondisi tata kelola pemerintahan sekarang, saya mau tahu
kondisi di tahun 80-90 itu terkait dengan majikan yang memberikan pekerjaan kepada ya cenderung orang-orang Indonesia itu. Sebenarnya mereka melihat potensi dari orang-orang Indonesia itu dibandingkan negara lain itu seperti apa sih? Jadi tahun 89 itu orang Malaysia masih, kalau ada orang Indonesia berebut mau diambil anak angkat Mas ya. Oh ya? Iya. Banyak. Bahkan saya mempunyai bapak angkat 2 di sana. Nah, apa itu di samping itu mereka merasa bahwa dengan adanya kita itu sangat membantu mereka. Bahkan tahun 89, tahun 90 itu rumah-rumah orang Malaysia nggak ada yang dikunci setiap malam, itu nggak ada. Karena mereka merasa aman. Dan ini menjadi satu kejadian yang banyak kasus dan lain sebagainya itu kan di tahun-tahun 2000-an. Kalau tahun itu nggak ada. Jadi mungkin saja saat itu orang belum aware terhadap melaporkan atau dan sebagainya, itu satu sisi. Tapi satu sisi yang saya rasakan itu sangat nyaman. Bahkan saya mendapatkan akses, ya, saya mendapatkan akses ke DBKL. Saya pada waktu itu karena saya dulu melankolis, bro. Saya melankolis. Saya sering mengarang puisi, ya kan? Saya membacakan puisi di DBKL saat itu di Kuala Lumpur. Kemudian saya kenal dengan salah satu tokoh pemuda di sana. Dan Malaysia itu sangat mengagumi Indonesia saat itu. Bahkan untuk mereka kadang-kadang ke Jakarta itu hanya merasa bahwa di Jakarta ada Monas yang ada emasnya. Wah, itu menjadi perhatian tersendiri bagi mereka. Karena Malaysia kan belum ada bangunan-bangunan yang monumental. Yang ada kan setelah tahun 90 berapa itu yang dataran merdeka itu. Setelah itu Dr. Mahathir dengan pembangunan yang sangat besar. Tapi kalau di kondisinya Mas Ilyas punya pengalaman, kira-kira hal-hal apa saja yang sebenarnya kalau banyak berbicara partitur pekerjaan, ya, ada orang-orang yang memilih menjadi pekerja migran. Sebenarnya orang Indonesia itu yang dicari ini loh. Sebenarnya karakter orang Indonesia ini loh yang gak boleh hilang. Sebenarnya apa sih hal-hal yang itu sebenarnya jadi hal baik untuk generasi-generasi yang mau bekerja sebagai pekerja migran itu? Oke. Sebenarnya akses sekarang itu lebih mudah. Ya. Karena apa? Dengan adanya sosial media, hanya saja memang harus bijak juga kan. Kadang-kadang apa yang ada di sosial media sekarang itu kita harus betul-betul verifikasi. Kadang-kadang juga ada hoax dan sebagainya. Jadi garis besarnya sebetulnya dimanapun kita bekerja, bukan hanya di luar negeri, bahkan di sini di antar pulau saja juga kita harus memegang teguh prinsip ini, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Kalau itu senantiasa kita pegang, insya Allah dimanapun kita akan diterima. Karena makanya saya sampaikan tadi di depan ini terkait dengan kemauan dan awareness pemerintah bahwa di mana kalau sudah mengidentifikasi sudah termasuk budayanya dong. Sehingga apalagi kita dengan bonus demografi, karena bonus demografi ini kalau tidak dikelola dengan baik ini jadi musibah, bukan jadi manfaat, gitu loh. Sehingga salah satu kanal yang bisa menyerap bonus demografi ini adalah menjadi pekerja migran. Tapi dengan term of condition, yaitu bagaimana kita siapkan sumber daya manusianya, calon-calonnya itu, kompetensinya, kemudian kalau memang makanya diverifikasi negaranya, kemudian kita juga kita melakukan pembekalan terhadap mereka terhadap dengan budaya-budaya dengan negara tujuan yang mereka tuju. Itu sebetulnya simpel itu saja. Hanya saja memang sekarang pemerintah lebih cenderung bagaimana menjalankan tupoksinya untuk membuat regulasi, tetapi satu arah, tidak berdasarkan negara penempatan. Untuk contoh ya sudah
tentang dokumen, tentang apa, tentang macam-macam lah undang-undang, apalagi sekarang undang-undang dari undang-undang 39 menjadi 17, sekarang amandemen ketiga. Dan saya kira masih jauh dari harapan untuk kita bisa melihat ini sebagai solusi. Oke. Kita masuk ke agenda yang Mas Ilyas sekarang lakukan, yaitu di Serikat Pekerja Perikanan Indonesia. Boleh cerita nggak SPP itu apa sih? Dan konteks kegiatan model serikatnya itu kayak apa? Oke. Sebelum saya itu mungkin saya lebih mention dulu ya bahwa pekerja migran ini menurut data manapun adalah penyumbang devisa. Oke. Akan tetap nomor berapa? Nomor 2 ya. Nomor 2 setelah migas. Hanya saja belum ada keseriusan pemerintah untuk memberikan apresiasi bahwa semua pihak yang terlibat di dalam tata kelola ini adalah merupakan pahlawan, bukan hanya PMI-nya, tetapi juga perusahaannya, juga pemerintah yang mengatur ini juga kita patut karena dengan adanya kebijakan yang memihak sehingga ini bisa terjadi, sehingga devisa itu ada itu juga itu. Nah, hanya saja ini masih menjadi devisa yang bias, yang tidak terdeteksi baik income-nya maupun output-nya, sehingga sekarang banyak yang jargon berangkat menjadi buruh migran, pulang menjadi juragan. Apa yang bisa diharapkan dengan adanya jargon ini kalau tidak betul-betul dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang memihak? Maksudnya apakah Mas Ilyas mengkritik tidak teridentifikasinya secara spesifik pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud memberikan devisa terhadap negara, datanya masih berantakan, atau sekarang tuh kayak apa sih? Kalau di sisi Mas Ilyas sebagai aktivis pekerja migran melihat bahwa ini sebenarnya pemerintah tuh cuman ngakal-ngakalin doang, tapi nggak memberikan perlindungan terhadap pemberi devisa nomor 2 terbesar di negara ini gitu. Kalau kita mau jujur ya, apa yang mau dilindungi? Jumlahnya aja nggak ngerti. Kalau kita berbicara tentang capaian, satu contoh begini, penanganan kasus PMI sudah diselesaikan sekian persen. Ya. Data dari mana? Data globalnya aja nggak punya. Inilah yang sebetulnya harus kita kritisi. Sekaligus seringkali kita di forum-forum kita sampaikan bahwa yang terpenting adalah pendataan. Sehingga dari data itu nanti, dari akumulatif data, dari kasusnya bisa kita petakan, dari yang berhasil kita bisa petakan, sehingga sinkron datanya. Kalau memang data globalnya saya tidak tahu, kemudian berbicara tentang statistik dan sebagainya, ya sudah, itu hanya sebagai data-data yang lips saja kan gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi, apalagi saya dengar sekarang ini Pak Purbaya sangat concern terhadap terhadap pos-pos yang sebetulnya strategis. PMI sebenarnya sangat strategis. Kalau kita berbicara sekarang menjadi penyumbang devisa kedua, alhamdulillah kemarin keinginan pemerintahan Prabowo ini sudah membentuk kementerian baru. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, oke. Akan tetapi di sini juga harus ada KPI yang jelas. Sampai hari ini sudah setahun dan setahun lebih ganti menteri, saya lihat sekarang masih jalan di tempat. Banyak kesempatan kita saya banyak dalam setahun ini banyak keliling ke beberapa negara penempatan, banyak kesempatan tapi tidak bisa terakses. Karena apa? Regulasi. Bukannya, sorry, potong lagi. Emang susah dijalankan atau peran pemerintah yang diberikan kewenangan itu yang tidak mau menjalankan? Tidak punya kemauan, main aman. Karena apa? Ingat bahwa ini amanat masyarakat, amanat rakyat. Seharusnya apapun yang dilakukan yang penting itu adalah demi yang memberikan amanat,
Tidak bisa kita hanya harus berpikir mempunyai ketakutan bahwa nanti ada yang protes tuh. Kita ini kita bukan malaikat yang bisa menyenangkan semua orang. Ya. Itu ada satu risiko ini yang tidak berani diambil oleh saya, garis bawah di sini, oleh para pejabat-pejabat di KP2MI. Sehingga kesempatan-kesempatan kerja kita di luar negeri banyak diambil oleh negara-negara lain yang lebih proaktif, yang lebih mempunyai kalau bahasa saya itu strong diplomasi. Karena apa? Kita ini sejajar. Negara penempatannya membutuhkan membutuhkan tenaga kerja mereka. Kita membutuhkan lapangan kerja. Harusnya apple to apple, tapi enggak. Seringkali negosiasi kita di posisi di bawah. Itu fakta lapangan ya? Fakta lapangan. Kalau kita tidak mampu untuk memberikan supply dalam tanda kutip terhadap job yang diberikan ke negara Indonesia kita. Kembali lagi kepada data. Beberapa waktu yang lalu banyak mengatakan bahwa job order dari negara ini sekian. Diverifikasi enggak? Pemberi job itu. Bahkan fakta saya ada beberapa negara yang job itu masih hidup, yang masih berlaku. Ya. Itu ternyata perusahaannya bangkrut. Oke. Ini kan berarti tidak terverifikasi dengan baik. Nah, saya juga menemukan data bahwa permintaan ke Indonesia yang dikatakan 1 juta sekian, itu banyak awu-awunya. Nah, harusnya dengan kementerian yang sekarang ini memverifikasi itu, ya sambil mengkemaskinikan data, sehingga data itu menjadi faktual. Nah, kalau memang seperti ini ya sudah diawang-awang terus. Apalagi ini perlu revisi undang-undangnya juga nggak tahu kapan. Dan ini bukannya perlu kolaborasi kementerian ya Mas? Maksudnya tidak spesifik di KP2MI. Ini kan ada hubungannya dengan tenaga kerjaan juga. Ada hubungannya dengan mungkin investasi gitu. Ya, jadi gini, dengan dibentuknya Kementerian Pekerja Migran, ya. Sebelumnya badan ya? Iya, sebetulnya badan. Dengan perlindungan pekerja migran, maka itu sudah menjadi leading sektornya adalah Kementerian KP2MI gitu loh. Hanya saja, memang saya lihat KP2MI belum mampu menerjemahkan amanat-amanat undang-undang yang sebetulnya menjadi kitab suci di dalam melakukan pengambilan kebijakan gitu loh. Gitu. Dan itu sebaiknya ya kalau mau mencetak kembali banyak pekerjaan ataupun banyak job, seharusnya KP2MI ya bisa langsung. KP2MI. Nah, sebetulnya begini. Tugas pemerintah itu adalah di dalam amanat undang-undang adalah melakukan bilateral agreement. Nah, setelah melakukan bilateral agreement, bisa saja dengan skema yang dimiliki mereka, kemudian bisa saja dengan kan mereka punya entitas bisnis dalam hal ini SIP 3MI itu kan. Kan begitu. Tinggal bagaimana aturannya. Tapi ini cenderung jalan di tempat gitu loh. Itu yang terjadi. Oke Mas, kita kembali ke pertanyaan berkaitan dengan SPPI ya. SPPI. Boleh cerita kira-kira SPPI itu jadi begini, SPPI ini saya dipilih juga tidak dalam kapasitas saat itu menjadi calon gitu, tidak. Jadi ada pembentukan sebuah serikat yang diinisiasi oleh para akademisi, kemudian praktisi, kemudian aktivis saat itu, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian ada abangda kita yang jadi ketua, kemudian karena ini adalah dunia aktivis yang keras dan sebagainya, kemudian diputuskan untuk ada pergantian, kemudian saya ditunjuk secara aklamasi, kemudian kita deklarasikan saat itu 2013-an. Nah, hanya saja disinilah ada perbedaan historikal. Jadi ini yang perlu saya klarifikasi juga, bahwa saat itu organisasi itu adalah bernama IFW,
Indonesian Fisheries Worker. Indonesia Fisheries Worker. Nah, hanya saja dikarenakan ini ada tendensi bahwa ini akan menjadi alat perusahaan, Ya. maka saya bersikap dengan beberapa pengurus untuk keluar dari IFW ini. Kemudian kami membentuk dengan sama dengan para aktivis juga, kemudian para akademisi juga, termasuk dengan sekjen dan bendara yang hari ini masih mendampingin saya, itu Serikat Pekerja Perikanan Indonesia. Oke. Nah, alhamdulillah pada waktu beberapa di September atau Agustus kemarin kita melakukan kongres pertama. Kongres pertama sejak 2014 itu. 2014 ya. Karena dengan berbagai dinamika kan gitu tuh. Dan anggota kita mayoritas itu ada di kapal-kapal asing yang ada di luar negeri. Ada di Taiwan, kemudian ada di Korea, ada di Spanyol, bahkan ada yang di Hawaii, kemudian ada yang di China. Iya. Itu perjuangan dalam bentuk apa yang dilakukan terhadap pekerja migran? Jadi begini, awalnya itu kami itu mempunyai panggilan apa ya? Kalau panggilan jiwa itu terlalu melankolis ya. Jadi saya mendapatkan informasi sekaligus banyak berita bahwa banyak jenazah-jenazah itu setiap hari itu di airport itu adalah ABK. Maka itu yang men-challenge kita bahwa kenapa sih, ada apa dan lain sebagainya. Kemudian kita dengan berbekalkan organisasi bernama SPP ini melakukan advokasi ya terhadap pemerintahan, dan saat itu alhamdulillah di Kementerian Luar Negeri itu pejabatnya sangat proaktif banget dan sangat membantu. Bahkan saya bisa mengatakan tidak berlebihan, itu beliau ada salah satu yang memboster SPPI sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Dan beliau sekarang pada waktu itu posisinya sebagai Direktur PWNI dan sekarang beliau menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat. Iya, Pak Lalu Muhammad Iqbal. Dan itu mungkin dengan kesempatan ini saya ucapkan saya terima kasih kepada Pak Dubes. Pak Dubes. Ya, Pak Dubes ya. Itu kan suatu hal yang apa ya? Kok mau terjun ke dunia kembali memperjuangkan suatu hal yang ini gelap banget ini dunianya ini. Oke. Jadi ini itu pilihan hidup kayak apa sih sebenarnya? Pilihan hidup. Jadi begini. Yang mengawali ini adalah tadi historical saya di Malaysia tadi. Ya. Saya di Malaysia, pergi ke Malaysia dibawa oleh paman saya, seorang second officer di kapal tanker namanya Zaman Baru 2 di Malaysia. Pernah diajak di atas kapal nggak, Mas? Iya, saya memang di atas kapal. Kemudian saya pada waktu cuti ke Indonesia, kapal itu accident di Johor Bahru, tabrakan dengan Ikan Star, paman saya meninggal dengan kompas itu tancap. Kemudian kita urus asuransi nggak dapat. Bahkan dari pihak representatif dari perusahaan datang ke sana untuk ikhlas. Tahu nggak waktu itu hanya dikasih uang berapa? 1 juta. 1 juta rupiah. Ya, jadi waktu itu gini, IDR 1 juta. IDR 1 juta itu waktu itu apa ya? Bukan giro namanya itu. Transaksinya bukan menggunakan ringgit. Bukan. Jadi dikasih semacam billet gitu, tapi bukan giro ya. Dulu itu apa namanya untuk yang bisa dicairkan di Indonesia? Sekarang kayak 1 juta, IDR 1 juta. Itu kita lihat angka itu seakan-akan itu 1 miliar atau berapa. Setelah kita uang kan ternyata 1 juta. Nah, setelah itu saya berkomunikasi dengan, bahkan saya seumur itu saya sudah bisa ke teman-teman di kedutaan Malaysia. Waktu itu atase perhubungan Bu Berta sampai ingat Pak Ali Umri dan sebagainya. Ternyata nggak bisa. Jadi sampai hari ini tidak cair, sehingga inilah yang membuat saya memutuskan untuk turun dari kapal, kemudian melanjutkan pendidikan. Setelah itu
tertanamlah di jiwa bahwa ada ketidakpuasan terhadap kondisi ini, sehingga begitu ada kesempatan ini terposter lagi itu bahwa ini harus menjadi wasilah saya untuk berjuang. Jangan ada nasib saudara-saudara kita yang hari ini seperti yang paman saya alamin gitu. Lalu di SPPI sendiri dalam day to day, hari ke hari beraktivitas itu kegiatannya banyak di apa? Jadi begini, tadi kembali kepada setelah saya difasilitasin oleh Kementerian Luar Negeri ke Cape Town, kami melakukan dialog, ya, interview terhadap baik pemberi kerja, agensi maupun terhadap ABK, awak kapal yang ada di Cape Town itu ternyata masa orientasi, masa percobaan terlalu panjang. Kenapa? Karena apa? Mereka tidak dibekali oleh pengetahuan yang cukup, sehingga kadang-kadang orang dari gunung langsung, sehingga untuk penyesuaian di atas kapal itu butuh 7-8 bulan. Ya kalau kuat kan gitu toh. Sehingga ini menjadi bekal saya. Sepulang dari sana saya bikin pusat pelatihan yang ada di Cirebon, Samudra Nusantara, untuk kompetensi awak kapal. Jadi itu awalnya. Jadi kita melakukan kegiatan bagaimana mempersiapkan awak kapal yang dikirim itu berkompeten, sehingga meminimalisir permasalahan. Karena apa? Kami menganggap bahwa persiapan awak kapal untuk sebelum keluar negeri adalah pilar utama dalam perlindungan. Kemudian yang kita lakukan, di samping kita melakukan pembentukan karakter, pembentukan SDM yang kompeten, juga kita melakukan advokasi. Nah, dalam hal ini advokasi kebijakan. Dan alhamdulillahnya karena kita awalnya itu ada banyak silaturahmi, sehingga banyak sekali advokasi yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, baik dari sisi kebijakan, baik di dalam maupun di luar negeri. 2019 ya, itu kan sempat rame soal ABK dilarung. 2020 itu awal COVID. Ya, itu awal COVID. Itu. Kenapa bisa rame? Karena itu awal COVID, semua mata tertuju kepada yang namanya HP, YouTube, TikTok, sosial media dan lainnya. Itu ada hubungannya nggak sih dengan perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman serikat pekerja? Jadi gini, makanya kan gini. Ini adalah bagian dari kita percaya bahwa panggung, kesempatan itu tidak perlu harus kita cari, tetapi yang perlu harus kita perjuangkan. Perjuangkan apa? Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dengan dasar bahwa kita bagaimana memberikan manfaat tanpa mengharap tinggal balik. Sehingga pada waktu itu kasus Longsing, ya, kalau terlabel itu ada Longsing, sebetulnya itu ada 629, ada macam-macam, ada 3 kapal saat itu. Itu mendapat laporan dari representatif kita yang ada di Korea, tapi awalnya itu dari perusahaan yang melapor. Perusahaan melapor kepada kita bahwa ada awak kapalnya meninggal dan akan sandar di Korea. Bahasanya meninggal ya. Meninggal di Korea, meninggal di kapal dan akan sandar di Korea. Tapi gak dikasih tahu kenapa meninggalnya. Enggak. Dan perusahaan mengatakan bahwa keberatan untuk dilarung karena sebelumnya sudah ada kejadian dilarung Al-Fatah itu. Nah, sehingga kita minta kepada teman-teman yang ada di Korea untuk mengidentifikasi apakah kapal ini ada masuk ke Korea. Tidak ada. Sehingga karena kalau ini sudah menjadi satu wasilah, menjadi satu jalan untuk kita bisa intinya dikenal oleh publik, ya Allah pasti punya jalan kan gitu. Sehingga pada waktu itu laporan kita terima, kita identifikasi, ya kan. Kemudian ini ternyata anggotanya Mas. Sebetulnya belum anggota karena begini,
ABK itu menjadi anggota serikat itu baru-baru saja. Selama ini mereka ingat serikat itu kalau sudah bermasalah. Karena mereka belum bisa membedakan antara serikat dengan NGO. Oke, kemudian pada waktu itu kita bekerja sama dengan IOM, kemudian data-data kapal kita berikan kepada salah satu mitra kita Sivoaid, mereka memberikan data feedback ke kita, kemudian kita berikan data-data validnya itu kepada teman-teman di Korea dalam hal ini APIL untuk melakukan pendalaman. Bahkan ini ada satu kejadian yang sebetulnya miris. Di saat kita sudah menyuguhkan bukti-bukti bahwa terjadinya penyimpangan, terjadinya tindak pidana di atas kapal, itu belum bisa ada akses untuk ke kapal. Nah, setelah kami memverifikasi sekaligus kita ini semua kembali lagi bahwa ini takdir Allah, bahwa saya teringat bahwa foto dari anak-anak itu untuk di-share kepada saya. Dari sekian ratus ada satu yang menunjukkan bahwa di situ ada penangkapan hiu. Nah, tapi begitu dengan kita ada bukti penangkapan hiu, kita itu share, baru bisa mengakses ke semuanya. Inilah sebetulnya yang harus menjadi keprihatinan kita. Jadi lebih penting hiu daripada itu maksud saya. Jadi ini juga menjadi keprihatinan kita. Tapi paling tidak itu bisa menjadi tool lah kan gitu. Dan seiring berjalannya waktu ternyata kasus temuannya banyak sekali ya dari 2000 kan itu ramai 2020 awal kalau nggak salah ya 2020, kasus hoaxing itu. Ya. Jadi barulah itu dilakukan, kayaknya ada reformasi dalam tanda kutip ya. Jadi gini, dari kasus itu menjadi satu ledakan ya, yang mana saya juga merasa bahwa tidak menggebu-gebu, tetapi suatu kondisi yang memaksa ya, yang harus saya menyesuaikan dengan kondisi itu. Karena itu COVID, ya kan. Kemudian begitu anak dipulangkan, anak itu nggak tahu kalau mereka jadi korban. Dan itu terdata nggak sih, Mas? Terdata. Di dalam nggak ada data. Nggak ada data. 2020 ternyata masih banyak anggota-anggota ataupun pekerja perikanan yang belum terdata. 2020. Sampai hari ini coba tanya pemerintah. Awak kapal perikanan baik di Kementerian Perhubungan maupun kementerian manapun saja, termasuk KP2MI, coba tanya. Awak kapal kita, baik awak kapal niaga maupun awak kapal perikanan yang ada di luar negeri berapa? Itu masih data global ya, belum bicara antar penempatan ya? Belum. Wow. Kalau yang lain juga gitu nggak sih, Mas? Sudah tidak menjadi rahasia umum. Karena kita sebetulnya kalau memang kita ibaratkan kita dokter, bagaimana kita bisa mengobati kalau kita tidak bisa mengidentifikasi penyakitnya apa. Jadi saya tidak dalam posisi pesimis, saya tetap optimis, tetapi ini dibutuhkan trigger ataupun pihak-pihak pejabat-pejabat yang berani mengambil kebijakan yang tidak populer. Apa itu maksudnya, Mas, tidak populer? Yang memihak terhadap pekerja migran, kemudian melakukan reformasi terkait dengan tata kelola perekrutan, penempatan dan perlindungan. Jadi yang harus dipentingkan itu sekarang apa kebijakannya? Kebijakan yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan SDM, kemudian menyiapkan tool processingnya, ya, asas cepat, akurat dan murah. Sekarang sudah era digital kok. Kalau bisa itu, ya, kalau bisa, setiap kali warga negara yang mau keluar negeri itu cukup dengan mendatangi masuk satu pintu, itu pulang sudah keluar itu sudah siap, kan begitu. Dan tidak ada yang tidak mungkin kok gitu. Sangat mungkin. Inilah yang kadang-kadang
kita merasa bahwasanya apakah ini ada kemauan, apakah karena tidak ketahuan atau kurang pengetahuan, padahal sebetulnya secara regulasi sudah diberikan mandat baik atribusi maupun koordinatif. Gitu. Nah itu ya itu jadi refleksi bersama lah ya. Iya, jadi refleksi bersama dan kami tetap optimis dan makanya kami dari SPPI secara kelembagaan mulai melakukan advokasi baik melalui jejaring maupun melalui personal ataupun melalui kanal-kanal yang ada sehingga ini bisa menjadi itu sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, kedepannya sendiri kalau SPPI dalam meningkatkan kompetensi lah anggota-anggotanya apa yang kira-kira mau dilakukan? Jadi gini, SPPI bekerja sama dengan beberapa pihak, baik kita sudah bekerja sama dengan beberapa pelatihan. Kemudian kita juga sudah memprakarsai pembentukan LSP, ya. Ini dalam rangka itu. Kemudian yang terpenting sekali adalah SPPI secara kelembagaan sudah dalam tanggal 20 kemarin sudah diputuskan untuk menjadi anggota afiliasi ITF. International Transportation Union Federation, Worker Federation. Wow, keren. Nah itu jadi ini akan memperluas jaringan lah. Ya, memperluas jaringan sekaligus menjadi tool kita untuk menambah tool kita untuk melakukan pendampingan apabila terjadi permasalahan-permasalahan di negara-negara di luar negeri, negara-negara pelabuhan khususnya gitu. Dan itu setelah udah berafiliasi berarti banyak sekali hal-hal dan yang benefit yang bisa didapatkan kepada anggota itu kan sudah tidak menjadi kan dengan berjalan kan. Jadi akses internasional kemudian kolega-kolega yang lebih banyak kan gitu. Dan sebenarnya ini menjawab kalau anak-anak relatif seperti saya, Mas, paling gak suka sama yang namanya ketidakpastian. Ya. Lebih senang untuk dilakukan suatu hal itu resiko gitu. Jadi resiko satu ini jadinya banyak opsi gitu. Nah kira-kira kedepannya kalau misalkan pemerintah dapat memberikan kejelasan terkait dengan bahwa saya ini pemerintah di belakang kalian, kita ngomongin pekerja perikanan lah ya. Apakah itu bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada pekerja perikanan? Kalau nih pemerintah bisa menggerak cepat dan impact-nya adalah mendapat sekali banyak benefit teman-teman yang cenderung mudah dapat pekerjaan di luar atau apa saran lain kira-kira yang perlu? Oke, jadi ini menggugahkan satu kejadian ataupun satu proses yang sangat memprihatinkan, yaitu sampai hari ini terkait dengan tata kelola perekrutan, penempatan dan pelindungan awak kapal yang ada bekerja di luar negeri itu sampai hari ini masih ada dualisme kebijakan, yaitu antara pada waktu itu Kemenaker, sekarang KP2MI dengan Kementerian Perhubungan. Saya secara kelembagaan tidak bisa menyalahkan kedua belah pihak ini, tetapi saya juga tidak bisa membenarkan dua belah pihak ini karena masing-masing mempunyai stempel Garuda. Kedua-duanya merasa menjalankan aturan-aturan yang ada. Ini perlu harus jalan tengah dan mungkin saya bisa tekankan di sini yang bisa menyelesaikan ini satu-satunya adalah Presiden. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu pemerintahan yang lalu sudah sampaikan ini harus Presiden. Tapi sampai hari ini masih terjadi. Yang menjadi korban adalah ketidakpastian. Ketidakpastian bagaimana tata kelola ini makomnya kemana, leading sektornya kemana. Karena apa? Dari sisi Kementerian Perhubungan merasa menjalankan aturan, KP2MI merasa bahwa ini amanat undang-undang. Jadi ini sebetulnya harus jalan tengah. Kalau kami memandang bahwa ini sama-sama Garuda, harusnya duduk bersama. Satu sisi kita berpedoman pada undang-undang.
Satu sisi kalau memang kita berbicara tentang masuk migran atau tidak migran, ada keputusan di situ, keputusan MK ya, yang final and binding. Satu sisi di Kementerian Perhubungan mereka melakukan kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dengan Undang-Undang 66. Ini sebetulnya yang mana? Kalau kita berbicara fair, ya kita berbicara fair, harusnya mereka yang harus ini, bukan masyarakat menjadi korban. Dan itu harus segera dituntaskan. Ya? Harus karena dituntaskan. Dampaknya jadi sangat. malah. Ketidakpastian bukan hanya di Indonesia. Saya pribadi mendapatkan pertanyaan dari beberapa kolega yang ada di luar negeri, yang berlaku ini izin yang mana? Izin SIUKAK atau SIP 3MI? SIUKAK apa SIP 3MI itu? Ya? Iya. Nah, saya dalam hal ini tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawab. Kan begitu toh? Nah, sedangkan sekarang faktanya kalau kita berbicara tentang KP2MI merasa mempunyai kewenangan. Kementerian Perhubungan menganggap dan merasa mereka punya kewenangan. Yang jadi korban siapa? Apakah mau jalan dua-duanya? Tidak bisa begitu. Ya seperti halnya yang disampaikan sama Bro tadi, bahwa anak muda sekarang butuh kepastian. Betul. Jangan seperti halnya kalau orang Melayu bilang gantung tak bertali, ya kan ya. Gantung tak bertali. Nggak ada kepastian gitu kan. Belum banyak pengalamanku Mas, jadi harus dijelaskan bahasa-bahasa Malaysia itu. Iya gitu kan. Jadi itu sebetulnya yang terpenting adalah kemauan dan keikhlasan di dalam bagaimana menjalankan roda pemerintahan ini gitu. Jadi saya berharap mungkin kesempatan ini, walaupun saya tidak berharap banyak, tapi kalau memang ada yang sedang mendengar ataupun menyaksikan podcast ini, saya berharap satu-satunya sebetulnya yang bisa mempenetrasi dan bisa menyelesaikan permasalahan ini hanya presiden. Karena dua kementerian ini sama-sama. Nah, SPPI secara kelembagaan tidak bisa dan tidak mau diseret terhadap konflik ini. Karena kami sebagai serikat pekerja, kami tunduk dan patuh terhadap undang-undang. Kan begitu toh? Ya. Perhubungan menjalankan undang-undang. KP2MI katanya menjalankan undang-undang. Kami tidak mau dibawa-bawa dalam hal ini untuk mendukung mana. Yang terpenting adalah tugas kami sebagai serikat melakukan advokasi dalam hal ini tentang kebijakan. Kebijakan mana yang memihak, itu yang kita dorong. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana perlindungan dan pelayanan terhadap anggota. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan collective bargaining agreement dengan Taiwan, dengan entitas pemilik kapal, asosiasi pemilik kapal di sana. Kami sudah bisa diberikan akses untuk ke kapal dan lain sebagainya. Jadi itu yang lebih fokus kepada kami. Kalau memang di sini satu misal begini, SPPI kok main dua kaki gitu kan, ada yang ngomong begitu loh. Bagi kami bukan dua kaki. Bagi kami adalah fokus kami adalah bagaimana anggota kami. Coba sekarang pihak yang merasa mendukung Kementerian Perhubungan mengolok-olok KP2MI, yang merasa mendukung KP2MI mengolok-olok. Nah ini apa? Ini negara bro, yang ada hukum. Bukan karena like and dislike, bukan karena bela-belaan, tetapi harus ada kepastian hukum. Ya malu kita sama negara lain kalau ternyata. Ini kan begitu tuh. Bagaimana kita melakukan negosiasi dengan negara luar kalau memang di negara kita nggak ada kepastian hukum? Dan ingat loh ya, salah satu inilah yang membuat harga tawar kita menjadi rendah. Di beberapa negara kita ini ada pembedanya bro. Gaji ABK Filipina dengan ABK kita itu beda, lebih tinggian mereka. Kenapa? Karena apa? Filipina fokus bagaimana pekerja migran ini dianggap sebagai penopang strategi ekonomi mereka, sehingga kekuatan politik juga nggak bisa mengintervensi sektor migran ini gitu loh. Oh kita enggak gitu loh. Itu yang perlu kita
menjadi iktibar kita bersama, Ya, menjadi kita refleksi, evaluasi ya. bersama. Sehingga saya dalam hal ini saya sudah mungkin bisa sepengetahuan publik bahwa kami sudah ingin memfasilitasi sebetulnya karena Kementerian Perhubungan punya label Garuda, KP2M. Kenapa tidak duduk bersama saja sih? Tugas lu apa, tugas gue apa kalau bahasa anak sekarang gitu kan. Bukan berebut berebut pekerjaan, tetapi berbagi wewenang kan gitu sebetulnya. Hanya saja ini saya berharap baik revisi Undang-Undang 18 revisi ketiga ini nggak akan bisa menyelesaikan ini kalau tidak ada kejelasan baik kepastian hukum yang dimiliki oleh KP2MI maupun Kementerian Perhubungan. Luar biasa. Kita sudah kurang lebih hampir 50 menit. Ya. Mas Udah Ilyas, 50 menit. kita Ya? Kalau ngomong ini saya baru panas-panasnya nih baru sebetulnya. lagi panasnya. Nah, Dari mulai perjalanan di Lamongan sampai sekarang memimpin Serikat Pekerja Perikanan, kurang lebih anggota udah 23.000 ya. 23.000 dan hari ini update tadi 28.000. Saya mau pertanyaan terakhir. Ini bukan titipan, ini dari hati saya aja. Akhir cerita Perasaan saya nggak enak ini. akhir cerita Mas Ilyas di titik mana sampai akhirnya akan kembali ke Lamongan? Oh, jadi gini. Saya percaya bahwa kehidupan ini tidak bisa kita rencanakan. Karena kita sebagai makhluk hanya bisa berencana. Oke. Takdirlah, dan saya tetap berpedoman bahwa saya sebagai makhluk, pedoman saya adalah tita dan wasiat bapak saya, dimanapun dirimu berada, yang terpenting utamakan bermanfaat bagi orang lain, karena dirimu akan menjadi semacam robot ataupun patung. Ibaratkan seperti kalau memang kamu hidup tetapi tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, dan ini saya mencoba untuk saya tularkan terhadap semua siapapun yang ada di lingkungan saya. Ya. Luar biasa. Thank you Mas. Thank you, kita udah bicara terima kasih ya. Thank you. Teman-teman, Ruang Kerja sudah 1 jam kita berdiskusi dengan Mas Ilyas, dan kita sangat mengharapkan agar kedepannya teman-teman dapat memberikan masukan dan like terhadap video yang ada di dalam podcast kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lain.